Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Hardono dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 17. Saya bersekolah di SMA Negeri 24, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pelajaran biologi tentang sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi ini meliputi sistem saraf dan sistem endokrin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sistem koordinasi meliputi sistem saraf dan bagian-bagian otak. Sistem saraf. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai pusat pengendali utama tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuh kita. Misalnya, saat kita melakukan gerakan refleks ketika menyentuh wajan atau benda-benda yang masih panas. Nah, gerakan refleks itu tanpa kita sadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi pengendali tubuh utama manusia berada pada sistem saraf pusat. Dan kenapa sih sistem saraf pusat itu bisa mengontrol gerak tubuh? Hal ini karena sistem saraf pusat yang mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera yang ada di tubuh kita. Informasi dan rangsangan tersebut disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kita bisa merespon gerakan apa yang harus kita lakukan ketika menerima informasi tersebut. Contohnya, saat kita ingin menyantap semangkuk bakso, otak akan menerima informasi dalam bentuk visual dari mata bahwa ada semangkuk bakso di depan kita. Bersamaan dengan itu, hidung kita akan menerima rangsangan berupa aroma bakso tersebut. Kedua rangsangan ini kemudian dikirim ke otak untuk memberikan sinyal kepada tangan kita, sehingga tangan kita bergerak mengambil sendok untuk memasukkan bakso tersebut ke dalam mulut kita. Nah, bagian dari sistem saraf pusat. Pada video kali ini saya hanya menjelaskan bagian dari sistem saraf pusat, yaitu otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak yang permukaannya mulus, seperti pada sebagian besar hewan. Berkat permukaan otak yang berlipat-lipat ini, manusia bisa memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan hewan. Otak manusia juga terdiri dari 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak bagian belakang. Otak besar atau otak depan, atau bahasa ilmiahnya itu cerebrum. Otak besar atau otak bagian depan manusia ini itu disusun oleh cerebrum. Nah, cerebrum ini merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia, sehingga disebut sebagai otak besar. Cerebrum atau otak besar ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Cerebrum menjadi pusat integrasi yang paling rumit dan menjadi pusat kontrol semua ingatan manusia juga. Dan cerebrum juga mampu merumuskan semua kegiatan yang kompleks, seperti saat kita sedang belajar, bermain, atau sedang berpikir gitu. Nah, ketika membaca sebuah topik atau materi belakar misalnya, cerebrum ini yang menentukan informasi apa saja yang penting dan yang harus diingat. Tidak cuma itu saja, cerebrum juga yang mengatur emosi manusia. Cerebrum ini terdiri dari 2 belahan, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kedua hemisfer ini memiliki peranan penting dalam proses belajar kita. Hemisfer kanan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah visual, sementara hemisfer yang kiri itu cara kerjanya lebih rasional dan
analitis. Nah, di otak besar juga itu terdapat beberapa lobus. Nah, diantaranya itu yang pertama ada lobus occipitalis. Nah, lobus occipitalis ini merupakan bagian belakang dan berperan sebagai pusat penglihatan. Lalu yang kedua ada lobus temporalis. Nah, lobus temporalis ini merupakan bagian samping dan terletak di sebelah atas telinga. Lalu yang ketiga itu ada lobus frontalis. Nah, lobus frontalis ini merupakan bagian depan dan merupakan pusat pengaturan kulit dan gerakan otot yang berhubungan dengan rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Lalu yang kedua ini ada otak bagian tengah atau bahasa ilmiahnya yaitu mesencephalan. Otak tengah atau yang biasa disebut mesencephalan ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Karena lebih dekat dengan kedua organ indera tersebut, tugas mesencephalan ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan kita. Mesencephalan juga mampu menerjemahkan informasi suara dari kedua telinga kita. Sekalipun yang menjadi pusat penglihatan di otak itu adalah bagian otak besar, tetapi mesencephalan ini juga memiliki andil dalam gerak refleks mata. Misalnya, saat ada debu yang mengganggu atau ada cahaya yang menyilaukan mata kita, mesencephalan inilah yang secara tidak langsung bertugas untuk menutup mata kita. Adapun bagian-bagian dari mesencephalan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada bagian atas. Bagian atas ini merupakan lobus optik sebagai pusat refleks mata. Lalu yang kedua itu ada bagian tengah. Terdapat talamus yang merupakan pusat pengatur impuls dan sensoris. Lalu bagian dasar. Bagian dasar ini meliputi cairan tubuh, metabolisme lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. Lalu yang ketiga yaitu ada otak kecil atau istilah ilmiahnya itu adalah cerebellum. Di bagian otak belakang ini ada cerebellum yang disebut juga otak kecil. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau kedudukan posisi tubuh manusia. Nah, cerebellum membantu koordinasi, ketepatan, dan keakuratan gerak tubuh manusia. Misalnya nih, saat ada bola yang melayang ke arah kita. Nah, cerebellum ini akan berkoordinasi dengan korteks motorik yang ada di bagian otak bagian depan untuk menentukan kapan nih kita akan menangkap bola tersebut agar tidak meleset. Nah, di bagian otak belakang ini juga ada yang namanya pons Farolli atau yang biasa disebut jembatan Farol. Nah, pons Farolli ini bertugas untuk menghubungkan atau menghantarkan impuls bolak-balik dari otak bagian kanan dan kiri. Nah, pons Farolli juga menghubungkan bagian dalam otak besar dan otak kecil sehingga sumsum tulang belakang. Pons Farolli juga memiliki tugas sebagai pengatur frekuensi dan kekuatan bernapas manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.